Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang evolusi. Perkenalkan, saya Namira Orestia. Perkenalkan, nama saya Laura Syarah. Perkenalkan, nama saya Farhan. Perkenalkan, nama saya Silvi. Apa itu evolusi? Evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolo, yang berarti membentang. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Waktu proses evolusi sangat lama, yaitu ratusan ribuan hingga jutaan tahun. Udah. Evolusi terbagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan objek yang mengalaminya, evolusi kosmik merupakan perubahan yang terjadi pada lingkungan tidak hidup anibiotik. Contohnya, evolusi kosmik yaitu bentuk dan keadaan suatu daerah beberapa ratus atau ribu tahun yang lalu, yang diyakini telah banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan keadaan sekarang. Evolusi organik merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari generasi ke generasi selanjutnya. Contohnya, perubahan yang terjadi pada ular yang dahulu diyakini berkaki, tetapi saat ini tidak memiliki kaki. Namun saat ular piton masih memiliki suatu perubahan kuku menonjol. Mikroevolusi berdasarkan biologi, mikroevolusi perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap pada tingkat gen dari generasi ke generasi. Berikut yang terdapat menimbulkan perubahan fenotip organisme dalam suatu populasi. Makroevolusi perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok baru dalam taksonomi, misalnya spesies baru, genus baru, famili baru, orde baru, kelas baru, divisi atau filum, bahkan kingdom baru. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, evolusi regresif, evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup dan akibatnya menuju kepunahan. Contohnya evolusi manusia. Evolusi manusia hidup sekarang ini diduga berasal dari manusia sebelumnya yang memiliki fenotip yang jauh berbeda atau dapat dikatakan berbeda spesies. Evolusi progresif, evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya suatu spesies baru yang dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Contohnya, evolusi dinosaurus. Dinosaurus saat ini tidak dapat ditemukan di muka bumi, tetapi hewan tersebut diyakini pernah ada berdasarkan fosilnya. Berdasarkan jumlah spesies yang berevolusi dan dihasilkan. Evolusi evolusi yang diawali dari suatu spesies kemudian menghasilkan banyak spesies baru. Contoh, evolusi Vergen terjadi pada Liatris, Sipaca, dan Ehyanis purpurea, kemudian memiliki dasar morfologi yang sama ketika memiliki satu nenek moyang. Evolusi konvergensi evolusi yang diawali dari beberapa macam spesies kemudian mengalami penyusutan jumlah macam spesies. Contohnya, evolusi reptil pada penelitian yakni bahwa dahulu jauh lebih banyak spesies reptil dibandingkan sekarang. Nah, tadi kan kita sudah tahu pengertian evolusi dan macam-macam jenis dari
evolusi itu bagaimana. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang teori evolusi. Nah, teori evolusi sebagai penjelasan tentang bagaimana evolusi itu terjadi. Selain sebagai penjelasan tentang evolusi, teori evolusi bisa juga dimaksudkan sebagai teori yang menyatakan bahwa ada kekerabatan di antara organisme atau ada perubahan dan diversifikasi makhluk hidup. Dalam hal ini, teori evolusi merupakan penjelasan terhadap berbagai fenomena yang kemudian ditunjukkan sebagai bukti evolusi. Teori evolusi itu tuh banyak dikemukakan oleh seorang filsafat, naturalis, ahli geologi, dan para ahli lainnya. Nah, yang kita tahu tuh kan ya, seorang ahli yang mengemukakan pemikiran tentang evolusi itu hanya Charles Darwin saja. Tapi ternyata tidak hanya Charles Darwin, banyak sekali para ahli yang mengemukakan pemikiran tentang evolusi ini. Pemikiran mengenai evolusi sebenarnya sudah muncul sejak dahulu sebelum masa Robert Darwin. Bahkan sejak awal leluhur kita telah memiliki keingintahuan mengenai asal-usul, kedudukan dan nasibnya dalam alam. Lalu, siapa sajakah para ahli yang mengemukakan pemikiran tentang evolusi tersebut? Berikut adalah para ahli yang mengemukakan pemikiran tentang teori evolusi tersebut. Nah, diantaranya ada Plato, Aristoteles, Empedocles, Anaximander, Copernicus dan Galileo, Erasmus Darwin yaitu kakek dari Robert Charles Darwin, Baron George Cuvier, Carolus Linnaeus, Denis Diderot, James Hutton, Charles Lyell, Comte de Buffon, Jean-Baptiste Lamarck, Robert Darwin, dan August Weismann. Nah, kan kita tahunya para ahli dari para ahli tersebut yang paling terkenal itu adalah teorinya Robert Charles Darwin. Lalu, bagaimana perjalanan Darwin dalam menemukan teori evolusi tersebut? Nah, pada mulanya perjalanan Darwin itu dalam menemukan teori tersebut adalah ketika Darwin diangkat menjadi naturalis di kapal HMS Bengley yang akan berlayar selama 5 tahun mengelilingi dunia untuk membuat peta navigasi bagi angkatan laut. Jadi awalnya tuh ketika dia berlayar menggunakan kapal HMS Bengley selama 5 tahun. Nah, tujuan awalnya itu adalah untuk membuat peta navigasi bagi angkatan laut. Nah, selama perjalanan tersebut, Darwin mempelajari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bentuk geologi daerah pantai maupun daerah pedalaman. Nah, kapal Bengley tersebut kemudian singgah di Kepulauan Palagos yang merupakan gunung berapi vulkanik yang berada sekitar 900 km ke arah barat pantai Amerika Selatan. Berikut adalah gambar kapal HMS Bengley-nya. Nah, kemudian kan Robert Charles Darwin tuh kan melakukan perjalanan. Nah, ini adalah gambar dari jalur pelayaran Robert Charles Darwin menggunakan kapal Bengley selama 5 tahun tersebut. Kemudian kan Darwin singgah, kan selama berlayar itu kemudian Darwin singgah di Kepulauan Palagos. Nah, di Kepulauan Palagos kepulauan tersebut sangat membingungkan Darwin karena penyebaran geografis spesies di kepulauan tersebut
kebanyakan spesies hewan di kepulauan itu tidak ditemukan di tempat lainnya, walaupun terdapat kesamaan ciri-ciri pada spesies hewan di daratan Amerika Serikat. Darwin menduga hewan dan tumbuhan di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Serikat, kemudian mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda dan berkembang biak, misalnya burung Fritsch dan iguana laut. Nah, burung Fritsch yang ditemukan oleh Darwin tersebut burung Fritsch yang kan kemudian Darwin menemukan burung Fritsch ya. Kemudian Darwin berhasil mengumpulkan sekitar 14 jenis spesies burung Fritsch, dan burung Fritsch tersebut tuh memiliki burung Fritsch yang ada di Kepulauan Galapagos tersebut tuh memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Mereka tuh memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai jenis makanannya. Tapi menurut Darwin, burung-burung Fritsch yang ditemukan di Kepulauan Galapagos sebenarnya berasal dari Amerika Selatan. Namun karena suatu hal, misalnya perubahan iklim, burung-burung tersebut berimigrasi menuju Kepulauan Galapagos. Nah, kemudian pada tahun 1836, Darwin kembali ke Inggris, menyusun pengamatannya serta mencari penjelasan yang masuk akal mengenai keanekaragaman organisme dan penyebarannya. Nah, setelah pulang tersebut, Darwin banyak mempelajari buku-buku ilmu pengetahuan, antaranya seperti An Essay on the Principle of Population oleh Thomas Robert Malthus, seorang ahli ekonomi dan kependudukan, dan Principle of Geology oleh Charles Lyell, seorang ahli geologi. Nah, kemudian akhirnya Darwin berhasil mencetuskan evolusinya dari hasil pengamatan dan mencari tahu mengenai keanekaragaman organisme dan penyebarannya tersebut. Akhirnya Darwin menerbitkan buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang terbit pada tahun 1859. Dalam buku tersebut, Darwin menyatakan bahwa asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Nah, setelah berhasil menerbitkan buku tersebut, Darwin menjadi sangat terkenal di seluruh dunia akibat bukunya tersebut kan. Sampai detik ini pun Darwin sangat dikenal, dan Darwin mendapatkan julukan sebagai Bapak Evolusi akibat dari teorinya tersebut. Lalu apa sih isi dari buku Darwin yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection? Nah, buku Darwin tersebut berisi 2 teori utama, yaitu yang pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Nah, itu adalah dua teori utama yang ada di buku Charles Darwin tersebut. Nah, kita kan sudah mengetahui siapa sih para ahli. Ternyata banyak para ahli yang mengemukakan pemikiran tentang teori evolusi tersebut selain Charles Darwin yang kita ketahui. Dan bagaimana perjalanan Darwin menemukan teori tersebut, inti isi bukunya seperti apa. Nah, kemudian
pasti banyak para ahli membanding-bandingkan teori Darwin tersebut, seperti teorinya Weismann dan teorinya Landmark dan teorinya Weismann. Nah, selanjutnya untuk perbandingan teori akan disampaikan oleh Farhan. Lalu, bagaimana perbandingan teori evolusi Darwin dengan para ahli lainnya seperti Lamarck dan Weismann? Berikut perbandingannya. Jean-Baptiste Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Teori Lamarck dikenal dengan bukunya yang berjudul Philosophie Zoologique. Inti dari bukunya tersebut adalah alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang diwariskan. Prinsip use and disuse digunakan dan tidak digunakan menyatakan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan akan berkembang dengan baik sehingga akan menjadi lebih kuat dan besar. Sementara itu, bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran sehingga menyusut lebih kecil. Dari teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck, dia menjelaskan tentang evolusi jerapah. Ia berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah yang berleher pendek, memakan dedaunan di pohon. Bukan pemakan rumput. Untuk mencapai daun-daun yang tinggi, jerapah berleher pendek harus menegangkan dan memanjangkan lehernya sehingga lehernya semakin panjang. Sifat leher panjang diwariskan kepada keturunannya dan proses ini terus berlanjut hingga sekarang. Sehingga semua jerapah yang hidup saat ini berleher panjang. Pendapat Lamarck tersebut sangat berbeda dengan pendapat Darwin. Darwin berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Pada saat daun-daun masih tersedia di pohon yang rendah dan tinggi, baik jerapah berleher pendek maupun jerapah berleher panjang bisa hidup. Namun, semakin lama daun-daun yang terletak di pohon yang rendah semakin berkurang dan habis, sehingga jerapah berleher pendek tidak dapat memperoleh makanannya. Jerapah berleher pendek akhirnya mati dan mengalami kepunahan, sementara itu jerapah berleher panjang tetap mendapatkan makanannya dan mampu hidup terus, bahkan berkembang biak hingga sekarang. Jadi, jerapah berleher panjang bersifat lebih adaptif daripada jerapah yang berleher pendek. August Weismann juga ikut berpendapat bahwa sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif. Oleh karena itu, jerapah berleher panjang merupakan keturunan yang bersifat homozigot, dominan atau heterozigot. Sebaliknya, jerapah berleher pendek merupakan keturunan yang bersifat homozigot resesif. Jerapah berleher pendek yang homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga akhirnya punah. Karena Weismann berpendapat bahwa Weismann menyatakan bahwa evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin atau evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Jadi, teori August Weismann tidak bertentangan dengan teori Darwin, malah justru memperjelasnya. Kemudian, perbandingan teori Lamarck dan Weismann. Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungan dengan menggunakan organ tubuhnya. Perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat adaptasi dengan lingkungan akan diwariskan kepada turunannya. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Untuk membuktikan teori tersebut, Weismann mengadakan percobaan, yaitu dengan cara memotong ekor tikus-tikus yang dipeliharanya. Kemudian tikus tersebut dibiarkan berkembang biak. Hasil percobaan menunjukkan tikus yang sudah dipotong ekornya tetap mempunyai anak-anak tikus yang berekor panjang. Percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang hingga 21 kali. Hingga 21 generasi, ternyata tetap menghasilkan generasi tikus yang berekor panjang. Fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap gen. Yang kedua, adaptasi dan seleksi alam.
Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seleksi alam adalah proses seleksi yang terjadi di alam terhadap organisme yang mampu beradaptasi dan tidak mampu beradaptasi. Organisme yang tidak mampu beradaptasi akan terseleksi sehingga jumlah populasinya menurun hingga dapat mengalami kepunahan. Sedangkan organisme yang mampu beradaptasi akan terus berkembang biak untuk meningkat jumlah populasinya. Yang ketiga, seleksi alam berdasarkan resistensi. Daya resistensi adalah daya tahan tubuh suatu organisme terhadap pengaruh zat-zat tertentu. Sebelum alam berdasarkan resistensi, contohnya perubahan jumlah koloni bakteri yang resisten dengan bakteri yang tidak resisten. Yang keempat adalah seleksi buatan. Seleksi buatan adalah proses di mana manusia membiarkan hewan dan tanaman secara selektif, mengembangkan sifat fenotipik tertentu dengan memilih hewan atau tumbuhan mana yang akan berproduksi secara seksual dan memiliki keturunan bersama. Ternyata manusia selalu melakukan seleksi buatan pada hewan atau tumbuhan. Seleksi buatan dilakukan untuk mendapatkan sifat unggul dan kemudian akan terus dikembangkan, sedangkan yang bersifat kurang akan disingkirkan. Adapun contoh fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Percobaan perubahan warna lemak pada kelinci. Peristiwa adaptasi dan seleksi adalah peristiwa perubahan jumlah populasi pada ngengat biston Betullaria di Inggris. Sebelum terjadi revolusi industri di Inggris, jumlah populasi ngengat biston Betullaria berwarna cerah lebih banyak daripada yang berwarna gelap. Tapi setelah revolusi industri, kondisi lingkungan berubah menjadi lebih gelap oleh asap-asap pabrik sehingga ngengat biston Betullaria berwarna gelap, lebih adaptif terhadap lingkungannya dibandingkan yang berwarna cerah. Adapun contohnya dari seleksi buatan pada hewan adalah seleksi nuatan yang dilakukan pada hewan anjing Chihuahua. Contohnya Red Cow, Boston Terrier, Chihuahua, French Bulldog, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.